Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam catur, istilah zugzwang adalah keadaan dipaksa melangkah dan berakibat merugikan. Zugzwang terjadi karena pilihan langkah terbatas karena posisi terjepit. Dalam video kali ini akan kita tampilkan game partai dengan tema zugzwang, yaitu partai antara Ruslan Ponomaryov dari Ukraina melawan Vasilin Topalov dari Bulgaria di turnamen MTL Masters di Sofia, Bulgaria tahun 2005. Oke Sobat Catur, langsung saja kita lihat gamenya yang sangat seru ini. Putih yang dipegang oleh Ponomaryov memulai dengan D4, dibalas Vasilin Topalov, kuda F6, C4, E6, mengembangkan gajahnya. Kemudian kuda F3, D5, G3, persiapan fianchetto gajah ke G2. Gajah B4, skak, ditutup dengan gajah mundur ke E7 dan gajah ke G2. Kemudian disusul dengan rokade, dan putih pun juga rokade. C6, gajah F4, B6, kuda C3, gajah A6, menekan pion C4, pion pukul pion, dan pion C pukul D5. Benteng C1 mengontrol lajur setengah terbuka C. Struktur pion simetris di tengah, tidak ada titik lemah di pihak hitam, dan gajah di A6 terlihat sedikit lebih aktif daripada gajah di G2. Putih hanya punya satu keuntungan, yaitu bentengnya yang bisa mencapai lajur setengah terbuka C. Kuda C6, hitam bersiap memainkan benteng C8. Kuda kali D5, langkah taktis dan pemaksaan pertama dalam pertandingan ini. Langkah ini sekaligus memaksa pertukaran menteri untuk beberapa langkah ke depan. Kuda ini harus dimakan dengan menteri karena putih juga mengancam kuda hitam. Menteri pukul kuda, kuda E5, membuka diagonal dan mengancam menteri. Kuda kali D4, rupa-rupanya Grandmaster Bulgaria ini telah menyiapkan pengorbanan menteri sebelum pertandingan. Gajah kali D5, kuda kali E2, skak. Dalam posisi ini bagaimana jika putih berusaha mempertahankan keunggulan menterinya dengan menggerakkan rajanya ke G2? Maka hitam dapat melanjutkan dengan kuda kali D5, menteri ke A4 menyerang gajah, gajah ke B7 balik mengancam discover skak, raja ke H3, kuda kali C1. Hitam memperoleh kuda plus gajah plus pion untuk kompensasi dari pengorbanan menterinya. Jika putih berusaha untuk mempertahankan material, hitam akan memiliki besar kompensasi posisi, paling tidak keunggulan di petak-petak terang karena memiliki gajah petak terang dengan diagonal terpanjang. Benteng hitam juga bisa dibawa dengan mudah ke dalam permainan. Pada saat yang sama, raja hitam sepenuhnya aman dan tidak ada kelemahan pion. Karena itu tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa hitam akan sangat bagus jika putih mencoba mempertahankan keunggulan menterinya. Dan di langkah aslinya, putih menjalankan menteri kali E2. Putih mengembalikan sang menteri segera untuk menenangkan situasi dan memanfaatkan kendali di lajur C. Gajah kali E2, gajah pukul benteng, benteng kali gajah. Hitam rupanya masih dalam mood untuk terus berkorban dan lebih memilih keuntungan memilih sepasang gajah dengan diagonal yang panjang. Yang paling berprospek adalah hitam memiliki keunggulan di petak-petak terang. Benteng F ke E1, gajah B5, benteng C2. Tujuan utama Ponomaryov adalah menumpuk benteng di C untuk menukarkan bentengnya, karena setelah benteng hitam lenyap akan sangat mudah menghabisi pion-pion hitam di sayap menteri. Untuk alasan ini, dia menggandakan bentengnya secepat mungkin pada lajur C, dan sebaliknya Topalov berusaha memblokir lajur C dengan menempatkan gajah di C5. Kuda D5 memblokir jalur terbuka D dan melindungi petak C7 dari penyusupan benteng ke baris ke-7. Benteng E ke C1 mengancam pertukaran benteng di C8. Gajah C5 memblokir lajur C. Langkah penting, sepertinya pengorbanan pertukaran hitam telah sepenuhnya dibenarkan, dan sepertinya benteng putih telah frustasi. Namun ada celah yang nyaris tak terlihat dalam blokade hitam, yang ide Ponomaryov sepertinya muncul dalam sekejap. Gajah D2, F6 mengusir kuda, B4,
Ide putih adalah menginginkan pertukaran benteng, meskipun harus mengorbankan satu pion. Gajah F8, hitam tidak menerima peluang menang satu pion demi menghindari pertukaran benteng. Kuda mundur ke G4, benteng D8. Penghalang pada C5 telah runtuh dan benteng bergegas ke D7. Benteng C8, putih menginginkan pertukaran benteng untuk lebih mudah dalam menghabisi pion A7 dan B6. Hitam menghindari pertukaran dengan menjalankan ke D7. Kuda H6, skak, sebuah pengorbanan kuda yang didasari intuisi yang tajam. Pengorbanan kuda ini harus diterima karena tidak ada pilihan lain. Jika ke H8, maka akan mat benteng pukul gajah. G kali H6, gajah kali H6. Hitam memiliki dua perwira untuk bentengnya yang hilang, tetapi karena pin pada F8 mempunyai tekanan yang mengerikan. Benteng F7 membackup gajahnya. Benteng D8, langkah persiapan penumpukan benteng ke baris 8. Kuda E7 mengontrol petak C8 dari pendudukan benteng putih dan juga menuju ke H6 dalam rangka menambah backup gajah F8. Benteng C7 mengancam memukul kuda dan mat di F8. Kuda G6, kuda mencapai G6 pada waktunya untuk hindari bencana segera. Benteng C ke C8 memperkuat pin. Sekarang rencana fase selanjutnya dari putih adalah fokus menggerakkan pion F sampai F5 atau pion H sampai H5 untuk mengusir kuda hitam. E5, hitam hanya memiliki satu bagian yang tidak diikat ke F8, yaitu gajah petak terang. Gajah ini bersiap untuk digunakan melawan majunya pion putih di sayap raja. F4, mengancam ke F5 mengusir kuda. Gajah D7, gajah mengancam benteng sambil mencegah pion putih ke F5 dan juga memblokir majunya pion H. Benteng A8 menyingkir sambil mengancam pion A7 dan gajah ke H3 memblokir majunya pion H. Raja F2, B5, benteng D ke B8 mengancam pion. E kali F4, Topalov memutuskan bahwa satu-satunya kesempatan untuk menyerah pada blokade petak H3 dan F5 pada raja dan membawa gajah petak terangnya ke sayap menteri. Pertama-tama ia memukul pion F4. G kali F4, gajah D7, H4, gajah C6 menangkap benteng putih yang terjepit. H5, menyerang kuda yang membackup F8. Gajah pukul benteng. H kali G6, sebuah langkah selipan yang penting yang memaksa hitam harus memukul pion yang mengancam benteng. Pion pukul pion, benteng pukul gajah. F5, ini mungkin terlihat seperti yang terbaik dan bahwa hitam unggul satu pion. Tapi secara cerdik, putih memanfaatkan posisi zugzwang hitam dengan manuver raja yang membantu penyerangan. Ya, raja ke G3. Raja putih bergegas ke depan melakukan manuver seperti laba-laba yang mendekati korban untuk melumpuhkan. A6, pion aman terakhir melangkah sebelum zugzwang menghancurkan hitam. Raja melanjutkan ke H4, benteng G7, langkah desperado atau putus asa. Raja G5, sampai di sini hitam menyerah. Hitam berada dalam posisi zugzwang atau keadaan yang dipaksa melangkah dan malah berakibat merugikan. Apabila dilanjutkan dengan benteng F7, maka putih bisa melanjutkan dengan raja kali G6. Maka jawaban dari hitam adalah langkah apa saja akan merugikan buat hitam, dan hitam akan kehilangan semuanya atau dalam ancaman mat. Demikianlah Sobat Catur, partai antara Ponomaryov melawan Topalov ini, di mana partai ini mengandung pelajaran yaitu arti zugzwang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.